waktunya untuk hadir di tempat ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini artinya kami berdua ini diberikan bukan beban sih, tapi tanggung jawab moral untuk menyampaikan apa yang sudah kami pelajari di modul. Nah, untuk kesempatan kali ini modul yang kami sampaikan adalah mengenai budaya positif. Nah, saya pikir materi ini sangat penting sekali ya, karena mengingat secara umum juga di beberapa sekolah, bukan hanya di sekolah kita ya, karakter peserta didik kita pun sudah semakin menurun lah, karena gitu ya, semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Nah, ini adalah salah satu upaya untuk bagaimana sekolah kita, lingkungan sekolah kita, terutama warga sekolah, bukan hanya siswa, termasuk juga warga sekolah yang lain, kepala sekolah, bapak ibu guru, kemudian juga TU juga ya, itu supaya bisa kedepannya mempunyai satu kebudayaan, satu kebiasaan yang dimaksud di sini adalah budaya positif. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Sekali lagi ini bukan menggurui ya, jadi kita cuma sharing saja. Mungkin nanti bisa setelah sesi penyampaian materi mungkin bisa nanti kita sedikit bertukar pikiran. Nah, untuk materi yang awal-awalnya mungkin akan diawali oleh Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang berkenan hadir untuk membantu kami dalam pembahasan salah satu modul yaitu terkait dengan budaya positif. Sebenarnya ini sudah ada juga di PMM, pelatihan mandiri yang di aplikasi itu. Nah, ini lebih dikembangkan lagi di guru penggerak. Saya menyampaikan cakupan materinya sebagai berikut. Nanti saya akan memaparkan sendiri berdua. Ada disiplin positif, ada nilai-nilai universal, lalu ada 3 motivasi manusia, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, lalu yang terakhir segitiga restitusi. Nah, dari cakupan materi ini, jadi semua implementasi dari teori-teori itu akan menghasilkan budaya positif di sekolah. Saya masuk ke materi yang pertama terkait dengan disiplin positif. Jadi yang namanya disiplin positif itu adalah disiplin yang berasal dari diri, di mana dia melakukannya itu karena motivasi internal. Jadi bukan karena dipaksa dari luar atau tidak ada pengaruh dari luar. Jadi disiplin positif itu karena datangnya dari diri sendiri, tidak bergantung terhadap orang lain gitu. Nah, ini disiplin positif ini adalah dasar untuk membentuk lingkungan positif di sekolah. Nah, kemudian berikutnya yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau ini nilai-nilai kebajikan universal, saya melihatnya itu seperti norma-norma yang dianut di masyarakat. Nah, ini juga nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang mulai dianut oleh seseorang. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif yang ada pada diri manusia, yang merupakan tujuan itu mulia yang ingin dicapai individu. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini merupakan kesepakatan tanpa memandang agama, ras, seperti rasa hormat, saling menghargai, terus toleransi, itu merupakan nilai-nilai kebajikan. Kalau kita mungkin di pendidikan kita itu terkait dengan profil pelajar Pancasila, nah itu yang seperti beriman, bertakwa, itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati gitu ya. Ini contoh-contohnya kalau kita terkait dengan profil pelajar Pancasila,
beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kritis, kebinekaan global, bergotong royong serta kreatif. Ini yang lainnya banyak instansi-instansi ataupun komunitas yang memiliki kesepakatan dalam membentuk nilai-nilai kebajikan universal. Saya skip aja ya. Lalu kita ke 3 teori motivasi manusia. Jadi ibu-ibu, ternyata manusia itu dalam melakukan sesuatu atau dalam berperilaku itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, misalnya gak enak sama guru, gak enak sama teman, makanya dia berperilaku seperti itu, gitu ya. Nah, ini merupakan motivasi yang masih bersifat eksternal atau karena ada pengaruh dari luar. Yang kedua adalah motivasi melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ini juga masih motivasi eksternal. Jadi dia itu akan bertanya kalau suatu hari dia tidak melakukan itu atau tidak berprestasi, apakah akan dapat hadiah? Itu bersifat eksternal. Nah, yang terakhir ini adalah ini tujuan kita pendidik, ya, motivasi yang terakhir. Jadi motivasi yang bersifat internal, yaitu di mana seseorang berperilaku itu karena memang itu hal yang dia inginkan, itu hal yang dia percaya bahwa nilai tersebut itu baik, makanya dia melakukan itu. Jadi ketika tidak ada reward, tidak ada hukuman dari orang lain, dia tetap melakukan itu. Gitu. Misalnya ketika seseorang olahraga, dia bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, badannya bagus, tidak, tapi dia ingin ada kesehatan buat dia. Nah, itu motivasi internal dia. Gitu. Nah, ini kita sebagai pendidik diarahkan untuk bisa menanamkan motivasi ini ke dalam diri anak yang ketiga ini, motivasi internal, melalui lingkungan budaya positif. Nah, ini masuk ke penghargaan hukuman. Jadi ternyata penghargaan juga sama sama artinya dengan hukuman ya. Jadi sama memiliki efek yang buruk terhadap peserta didik. Makanya di situ disebut dengan dihukum oleh penghargaan. Menurut Ralph Icon tahun 1993 bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membunuh seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dorongannya eksternal dan ada ketergantungan. Ya, beberapa dampak memberikan penghargaan ini, pengaruh jangka panjang dan jangka pendeknya, karena kalau berdasarkan hasil penelitian beliau Alficon, bahwa ternyata yang adanya penghargaan dan hukuman itu memberikan motivasi jangka pendek. Jadi ketika penghargaan dan hukuman itu tidak ada, maka motivasi itu akan hilang juga. Lalu penghargaan itu menghukum. Di sini misalnya seseorang pernah ranking 1, tiba-tiba dia ranking 2 seperti merasa terhukum gitu. Kok bisa ya merasa bersalah gitu ya. Itu adalah penghargaan yang bersifat menghukum pada diri siswa. Lalu penghargaan juga mengurangi ketepatan. Ini ada hasil penelitiannya, saya baca di modul. Jadi ketika seseorang misalnya guru, ayo kerjakan tugas, kerjakan soal, ada yang diberi reward dan ada juga yang tidak diberi reward. Ternyata berdasarkan hasil penelitian, ketepatan dalam mengerjakan soal itu lebih bagus anak-anak yang tidak diberikan reward gitu, dibandingkan anak-anak yang diberikan penghargaan atau reward gitu ya. Lalu penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Di sini misalnya memberikan, kalau misalnya di kelas kita memuji anak yang pintar, apa itu menimbulkan iri dengki kepada temannya. Lalu penghargaan juga menurunkan kualitas, penghargaan juga mematikan kreativitas, serta penghargaan juga mengurangi motivasi intrinsik. Misalnya Bapak Ibu ketika seseorang atau murid melakukan sesuatu, awalnya tuh dia dengan ikhlas, tapi tiba-tiba guru tuh, ayo yang bisa, nanti akan diberikan ini. Lama-kelamaan motivasi intrinsiknya tuh hilang. Dia jadi mengharapkan penghargaan dari guru atau tidak hadiah dari guru. Ternyata dari modul materi ini, hal yang paling penting berkesan dari saya itu adalah kita memahami bahwa penghargaan itu adalah sebuah hukuman. Ternyata selama ini yang kita lakukan itu merupakan hukuman kepada peserta didik. Ini adalah bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi ketika kita akan memberikan apresiasi atau penghargaan itu ada yang harus diingat.
seperti memberikan dukungan secara khusus, memberi pengakuan secara pribadi, memberi pengakuan kepada semua murid biar mungkin adil ya bergantian, memberi pengakuan secara konsisten dan fokusnya pada prosesnya bukan hasilnya. Ini ada contoh misalnya kita ingin memberikan apresiasi atau pengakuan, ini bukan penghargaan namanya, tapi apresiasi. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ditekankan, oh ya, pada saat proses menolong murid baru rasa empati saya itu besar sekali. Jadi saya tekankan seperti itu, bukan hanya kita memberikan, ih kamu bagus loh, ih kamu baik loh, tidak seperti itu. Tapi apa proses yang dia lakukan, lalu nilai kebajikan apa yang dia percaya, gitu ya, yang dia yakini, dia munculkan gitu. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi itu pada prosesnya dan nilai kebajikannya yang dimunculkan. Ketika kita mengapresiasi kepada murid, gitu ya. Nah ini perbedaan, ternyata ada perbedaan antara hukuman sama konsekuensi. Jadi itu berbeda. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi, serta sifatnya itu dadakan dan tidak ada hubungannya. Misalnya ketika saya beri mapel bahasa Inggris, anak tidak mengerjakan tugas keliling lapangan 50 kali, itu disebutnya hukuman karena tidak ada hubungannya sama pelajaran saya. Kecuali kalau misalnya pelajaran olahraga, kamu tidak pemanasan keliling lapangan 5 kali, itu berhubungan. Itu namanya konsekuensi karena ada hubungannya sama mata pelajarannya, gitu ya. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi kita menyakiti siswa yang namanya hukuman itu. Yang puas, gitu ya. Pengen puas, jadi siswa itu dihukum. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi itu adalah sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi menyakiti, berbekas gitu kalau hukuman itu. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya kalau kamu telat masuk, berarti nanti istirahat kamu lebih telat, gitu kan? Si anak tuh lihat temennya pada istirahat, dianya kan kayak nggak nyaman gitu. Tapi dia mulai berpikir bahwa oh berarti kalau misalnya saya telat masuk, saya istirahat juga telat. Tapi dalam jangka waktu yang pendek, jadi dia mulai terbiasa dengan konsekuensi tersebut. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, jadi anak menghargai disiplin. Hukuman itu ada paksaan, kalau konsekuensi itu ada stimulus sama tanggapan. Lalu mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, jadi membuat anak merasa bersalah. Sedangkan kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, lalu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Sedangkan kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Lalu kalau konsekuensi itu paling kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out, ya. Jadi ini hukuman dan konsekuensi. Namun di budaya positif ini, Bapak Ibu, nanti ada yang lebih baik daripada memberikan hukuman, konsekuensi dan penghargaan. Jadi dalam budaya positif ada satu sistem yang nanti akan dibahas, yaitu yang disebut dengan disebut dengan restitusi, ya, restitusi, ya. Jadi kalau misalnya di sini hukuman itu kita menganggap siswa itu gagal, kalau konsekuensi kita menganggap bahwa siswa itu netral, maka restitusi itu kita menganggap bahwa siswa itu akan menuju ke arah lebih baik atau positif, gitu. Di sini ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan restitusi itu merupakan pilihan, ya. Lalu menguatkan murid anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan ganti. Jadi kalau selama ini kita menyelesaikan kasus anak, si korban itu diabaikan. Jadi si anak fokus ke anak yang membuat masalah. Tapi kalau di restitusi itu, anak yang sebagai korban juga kita raih, gitu ya. Kita mengembalikan rasa harga diri dia ketika dicederai oleh temannya atau siapa, gitu ya. Lalu murid juga akan mendapatkan penguatan masalah perpecahan, jadi problem solving. Di sini yang restitusi itu murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya,
fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Ini juga berefek ketika nanti dia sudah lulus, sudah besar. Jadi bagaimana menyelesaikan sebuah masalah dia ke depannya. Apa yang kamu yakini, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah. Jadi nanti restitusi ini berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh si anak tersebut. Lalu murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, apakah itu restitusi? Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika si anak itu membuat masalah dan diselesaikan dengan restitusi, si anak itu lebih percaya diri atau tidak merasa terasingkan di dalam kelompoknya karena dia membuat masalah gitu ya. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi lebih ke memperbaiki dirinya dan mengembalikan harga diri orang lain. Ya, restitusi itu. Ini 9 ciri restitusi. Jadi nanti ada prosesnya yang akan diterangkan oleh Mas Omi, yaitu segitiga restitusi. Bagaimana prosesnya itu ketika implementasinya pada kasus anak. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Lalu memperbaiki hubungan. Jadi kita juga berusaha untuk memperbaiki selama ini ketika kita memanggil anak masalah, kadang-kadang anak yang korbannya dibiarkan. Tapi kalau restitusi ini kita membuat mereka itu berdua itu jadi hubungannya itu kembali gitu ya. Lalu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, serta restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar tidak merasa bersalah atau minder gitu ya. Baik, saya rasa itu saja. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh Pak Maksana terkait dengan materi yang berikutnya. Terima kasih Bu. Gimana? Bapak Ibu sekalian. Apakah ada yang bisa ditangkap dari apa yang disampaikan Bu? Mungkin ada pendapat dulu atau tanggapan? Silakan satu kalau silakan. Kalau menurut saya Bu, karena lingkungan budaya positif itu yang nantinya dibentuk oleh guru yang akan menimbulkan motivasi tersebut gitu. Jadi kita itu membentuk budaya positif dulu, lalu motivasi internal itu akan terbentuk dalam diri siswa dengan membentuk budaya positif gitu. Termasuk ketika penyelesaian kasus-kasus dengan metode restitusi ini, maka si anak itu dengan meyakini nilai keyakinan dia. Karena juga pembentukan keyakinan kelas itu salah satu menimbulkan motivasi intrinsik karena dalam diri anak itu munculnya. Nah itu dengan melalui pembentukan keyakinan kelas lalu sedikit restitusi, maka itu adalah salah satu upaya membentuk budaya positif yang nantinya akan meningkatkan motivasi internal anak. Lalu seperti itu. Ya sedikit aja. Bagus sekali pertanyaan dari Bu. Jadi memang motivasi internal itu kan apa ya? Ya dari dalam diri siswa itu kadang dibentuknya kan dari lingkungan rumahnya. Nah mungkin dari lingkungan rumah. Jadi ketika siswa itu datang maksudnya masuk ke lingkungan sekolah itu motivasi itu dia bawa sampai lingkungan sekolah. Nah, ternyata motivasi yang ada dalam dirinya keyakinan yang dia percaya itu ternyata tidak sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah itu. Jadi kan